Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Gue akan contohin kepada kalian. Ini ada mode latihannya sebenarnya di bagian setting. Kemudian kalian tinggal angkat tangan kalian dan ya, teleponnya itu terangkat. Ini berguna banget kalau kalian lagi di keadaan yang memang tidak bisa menyentuh layar. Misalkan kalian lagi masak atau lagi makan gitu, tangannya kotor, kalian makan pakai tangan ya. Atau mungkin kalian sedang melakukan sesuatu di mana tangan kalian lagi sibuk, tapi kalian pengen angkat telepon gitu ya. Kalian bisa menggunakan fitur ini. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin mengenai smartphone terbaru dari Oppo Indonesia, yaitu adalah Oppo Reno 4F. Dan smartphone ini masuk ke jajaran Reno 4 series dan baru diluncurkan pada hari ini, tepat pada tanggal 12 Oktober 2020. Jadi, kalau kalian pengen nonton tayangan ulang peluncurannya, kalian bisa cek sosial medianya Oppo Indonesia. Dan kalian bisa pantengin, ada satu cowok ganteng banget di situ yang ngomongin mengenai fitur-fitur dari smartphone ini. Jadi, silahkan dicek aja. Jadi, sama seperti di peluncurannya, gue akan ngebahas mengenai beberapa fitur menarik yang ada di smartphone ini. Dan kita mulai dari desainnya. Dari sisi desain, smartphone ini layout bagian depannya tidak banyak berbeda dengan Reno 4 yang sebelumnya sudah rilis. Karena keduanya mengusung konsep yang sama, dual punch hole display. Tapi yang berbeda adalah layout kamera belakangnya. Layoutnya berbentuk kotak dan ada flash di sisinya. Dan juga yang paling gue suka adalah desainnya yang super tipis dan ringan. Ada semacam 3D curve di setiap sisi belakangnya sehingga membuat desain lebih ergonomis ketika digenggam. Untuk warna dan pattern di bodi belakang, ini menurut gue balik lagi ke selera masing-masing. Untuk varian warna ada metallic white dan matte black. Dan untuk warna metallic white yang jadi unit review gue kali ini, kalau terkena pantulan cahaya akan ada spektrum warna pink di kilauannya. Dan warna kayak gini mungkin bagi sebagian orang bisa ya suka banget, tapi sebagian yang lain mungkin jadinya nggak suka. Makanya semua kembali lagi ke selera masing-masing. Dan sekarang kita bahas mengenai spesifikasinya. Oppo Reno 4F ini memiliki prosesor Helio P95 dengan RAM 8GB dan storage 128GB, serta memiliki baterai 4000 mAh dan menjalankan ColorOS 7.2 berbasis Android 10. Untuk pengujian atau benchmark menggunakan 3D Mark, hasilnya bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi untuk pemrosesan menggunakan OpenGL Embedded System 3.0. Jadi artinya masih bisa menjalankan game mainstream pada saat ini dengan lancar. Apalagi kalau kita main gamenya itu menggunakan fitur Game Space yang ada di smartphone ini. Karena experience kita bermain game akan ditingkatkan lagi dan juga banyak fitur-fitur yang menarik. Misalkan bisa memblokir notifikasi dan juga mereject telepon ketika sedang bermain game. Dan kemudian gue uji untuk PUBG Mobile, mendapatkan hasil grafis mentok di HD High, dan belum bisa naik ke setting yang lebih tinggi. Tapi sejauh ini pengalaman bermain gamenya aman banget. Kemudian untuk pengujian storage speed read and write-nya. Di sini menurut gue mendapatkan skor yang cukup, baik untuk penulisan data maupun membaca data. Kemudian untuk benchmark baterainya, menggunakan PC Mark for Android mendapatkan hasil 12 jam 14 menit untuk pemakaian normal non-stop dengan layar menyala dari baterai penuh hingga sisa 20%. Sebuah angka yang menurut gue sebenarnya cukup biasa aja di segmentasinya, tidak spesial. Dan kalau kalian pakai main game, hasilnya bisa jadi lebih singkat lagi. Oh iya, sekedar tambahan, smartphone ini menggunakan triple slot, jadi kalau kalian pakai 2 nomor dan 1 microSD juga bisa. Dan itu tadi adalah pembahasan mengenai performa dari smartphone ini. Sekarang gue pengen bahas hal yang paling menarik dari smartphone ini, yaitu adalah kameranya. Sebenarnya kamera belakang di Reno 4F ini hampir sama dengan di Reno 4. Ada 48 megapiksel main camera, 8 megapiksel wide angle camera, dan 2 buah 2 megapiksel mono camera. Yang membedakan adalah kamera depannya menjadi 16 megapiksel main camera dan 2 megapiksel depth camera. Dan karena memiliki kamera belakang yang sama dengan Reno 4, Reno 4F ini juga memiliki fitur yang kurang lebih sama, misalkan bisa mengambil gambar 108 megapiksel lewat mode expert. Kemudian juga ada fitur andalan yaitu adalah AI Color Portrait di mana smartphone ini akan bisa mengeliminasi warna di background menjadi hitam putih atau grayscale sehingga membuat objek menjadi lebih stand out karena tetap berwarna. Tapi ini hanya bisa dilakukan di mode foto aja tapi tidak di mode video. Kemudian juga ada Night Flare Portrait dan ini membuat hasil foto bokehnya menjadi lebih menarik dibandingkan foto bokeh biasa. Dan kemudian juga masih ada beberapa fitur lain yang nggak kalah keren. Misalkan Ultra Steady Video untuk kamera belakang dan stabilisasi video untuk kamera depan. Jadi kalau kalian merekam video dengan kamera depan dan belakang, hasilnya bisa lebih stabil. Kemudian juga ada Super Night Mode untuk kamera depan dan belakang. Dan sejujurnya gue suka banget sama Super Night Mode-nya ini. Karena hasilnya beneran terang. Bahkan gue bilang ini terang banget. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian juga smartphone ini bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps, tentunya menggunakan kamera belakang.
Sedangkan untuk kamera depannya hanya bisa di Full HD 30 fps. Dan juga ada fitur tambahan yaitu adalah integrasi dengan Google Lens di bagian kamera. Dan menurut gue secara overall sebenarnya kameranya ini cukup baik dalam menangkap gambar dan menghasilkan foto yang bagus. Gue sih suka sama hasil-hasil fotonya. Tapi memang ada beberapa catatan terutama pada saat pengambilan gambar. Misalkan gue menyarankan kondisi cahaya yang cukup kecuali kalian memang niat ngambil foto low light. Kemudian juga kestabilan pada saat kalian mengambil gambar itu penting. Jadi gue sarankan kalau kalian pengen ngambil gambar yang benar-benar perfect, gunakanlah tripod. Tapi kalau kalian ngambil gambar hanya untuk kebutuhan sosial media aja, menurut gue ini udah lebih dari cukup. Dan itu tadi adalah kemampuan dari smartphone ini untuk menangkap gambar dan juga menangkap ekspresi-ekspresi kalian sehari-hari. Tapi bagaimana dengan kemampuan smartphone ini menampilkan ekspresi kalian melalui layarnya? Layar dari Oppo Reno 4F menggunakan layar Super AMOLED 16,34 cm dengan resolusi Full HD+, memiliki fitur Always On Display dan juga refresh rate 60 Hz. Kemudian juga ada OC Vision Effect, di mana fitur ini bisa mengoptimalkan pengalaman menikmati konten di sosial media. Dan juga ada Low Brightness Flicker Free Eye Comfort untuk membuat mata tetap sehat ketika pakai smartphone di kondisi cahaya yang redup. Misalkan ketika menjelang tidur dan kalian masih main smartphone, ini nggak bikin mata sakit. Oh ya, di smartphone ini juga ada yang namanya Air Operation, di mana kita bisa mengangkat telepon tanpa harus menyentuh layarnya. Jadi caranya, ketika ada telepon masuk, kita tinggal memberikan gestur yang sudah ditentukan dengan jarak kurang lebih 30-40 cm atau 1 jengkal orang dewasa, kita langsung bisa mengangkat teleponnya tanpa harus menyentuh layarnya. Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Gue akan contohin kepada kalian. Ini ada mode latihannya sebenarnya di bagian setting. Kalian bisa akses ini juga. Jadi ada gestur tertentu, misalkan seperti ini. Kemudian kalian tinggal angkat tangan kalian dan ya teleponnya itu terangkat. Dan kalian bisa latihan berkali-kali di sini supaya kalian bisa lancar memakai gesturnya. Jadi gerakannya seperti ini. Kemudian angkat tangan kalian dan wow, langsung terbuka. Dan ini berguna banget kalau kalian lagi di keadaan yang memang tidak bisa menyentuh layar. Misalkan kalian lagi masak atau lagi makan gitu, tangannya kotor, kalian makan pakai tangan ya. Karena orang Indonesia kan makan pakai tangan. Kemudian juga kan lagi cuci motor atau cuci mobil di mana tangannya basah. Atau mungkin kalian sedang melakukan sesuatu di mana tangan kalian lagi sibuk, tapi kalian pengen angkat telepon gitu ya. Kalian bisa menggunakan fitur ini. Dan smartphone ini nggak cuma bisa itu aja sebenarnya, karena juga bisa In-Display Fingerprint Unlock 3.0. Jadi kalian bisa membuka layar smartphone hanya dengan 0,3 detik aja. Dan untuk biometrik lainnya juga masih ada Face Unlock dan juga kombinasi keduanya. Dan terkait dengan security dan juga keamanan dari smartphone ini, menurut gue ya, smartphone ini sama seperti smartphone lain yang menggunakan ColorOS 7.2. Jadi bisa gue bilang smartphone-nya ya cukup aman dan gue suka dengan keterbukaan dan juga keleluasaan yang diberikan oleh ColorOS mengenai sistem privacy dan juga security-nya. Karena banyak banget opsi dari security dan juga privacy yang bisa diatur secara manual dan menurut gue itu sejalan dengan prinsip Android, di mana setiap smartphone Android seharusnya memang memberikan keleluasaan kepada penggunanya untuk memperlakukan smartphone-nya. Jadi security-nya dan juga privacy-nya dan termasuk permission-nya itu diatur sepenuhnya oleh si pengguna atau disebutnya super user. Dan semoga ini bisa memunculkan kesadaran dan juga kepedulian dari user untuk lebih care mengenai cyber security. Dan untuk fitur-fitur yang terkait sama itu ada personal info protection di smartphone ini dan juga ada fitur-fitur lainnya yang bisa membatasi data collection dari smartphone ini. Oh ya, ada fitur juga untuk kalian yang sedang berkendara, ini ada fitur pengamanan yang namanya Smart Driving dan juga Riding Mode. Dan sebagai konklusi, menurut gua Oppo Reno 4F ini hadir sebagai versi yang paling affordable dari rangkaian Oppo Reno 4 series. Karena smartphone ini hadir dengan harga peluncuran yang lebih rendah dibandingkan Oppo Reno 4 sebelumnya. Jadi untuk kalian yang pengen mencicipi bagaimana rasanya menggunakan Oppo Reno 4 series, tapi dengan budget yang lebih terjangkau, menurut gue cocok sama smartphone ini. Poin bagus dari smartphone ini pun sebenarnya cukup banyak, misalkan fitur yang lengkap, kemudian juga desain yang tipis dan juga menarik menurut gue. Kemudian ya hasil foto yang bisa dibilang setara dengan Reno 4 meskipun ya agak sedikit ya 11-12 lah. Kemudian juga hasil video yang menurut gue juga bagus. Kemudian juga kualitas layarnya yang menurut gue aman dan juga kemampuan main gamenya yang juga aman menurut gue. Meski memang smartphone ini pun nggak sempurna. Cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Begitupun smartphone ini, karena menurut gua kemampuan chargingnya yang cuma 18 watt itu, meskipun itu bisa dibilang ya fast charging sebenarnya, tapi untuk 2020, untuk kelasnya Reno 4 series menurut gue itu adalah batas minimal. Jadi ya
Gue nggak bisa bilang itu jelek, tapi ya itu tidak cukup bagus buat gue. Kemudian untuk desain yang tipis, ini sebenarnya memang gue suka. Gue suka desain tipisnya smartphone ini, tapi untuk warna dan pattern ya, ini bisa gue bilang relatif banget. Mungkin ada yang suka banget, tapi mungkin juga ada yang nggak suka banget. Dan gue pribadi sebenarnya juga nggak srek dengan warnanya. Jadi ya, balik lagi ke selera masing-masing. Dan ya, itu adalah pembahasan gue mengenai Oppo Reno 4F. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian mengenai smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan sebelum video ini berakhir, ada satu informasi lagi. Jadi smartphone ini punya box sleeve khusus, di mana box sleeve-nya ini sangat-sangat artistik. Jadi kalau kalian adalah anak-anak yang estetik dan artsy sekali ya, kalian bisa mendapatkan edisi khususnya ini hanya hari ini atau tanggal 12 Oktober 2020 melalui flash sale. Dan kalian bisa cek linknya melalui deskripsi. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!